Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini tentang promosi, yang dimana promosi ini bagian dari marketing mix, yaitu kita sudah pelajari sebelumnya. Marketing mix itu yaitu terdiri dari produk, kemudian place atau tempat, kemudian ada salah satunya itu adalah promosi. Nah, lalu apa itu promosi? Promosi ini sebenarnya adalah tindakan atau upaya untuk menginformasikan, mengingatkan, atau menawarkan kepada konsumen tentang spesifikasi produk atau merek. Nah, jadi promosi ini merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu produk, baik itu barang, jasa, atau merek kepada masyarakat luas, dan sekaligus mempengaruhinya agar membeli dan menggunakan produk tersebut. Nah, di bagian di mata kuliah manajemen pemasaran, promosi ini perlu kita pelajari karena di bagian di dunia nyata juga perusahaan itu sering melakukan promosi. Nah, tujuan promosi ini untuk menyebarkan informasi produk atau jasa kepada target pasar potensial. Nah, siapa target pasar kita? Lalu kita berikan kepada mereka tentang informasi kita. Kita informasikan, ini nih produk atau jasa kita yang akan kita jual. Kemudian gunanya lagi adalah untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Kemudian ada juga untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan yang sudah ada. Lalu untuk membedakan serta membandingkan pesaing kita. Nah, ini gunanya adalah citra produk kita atau jasa kita di mata konsumen yang sesuai yang kita inginkan. Nah, sebenarnya promosi ini merupakan salah satu yang membuat perusahaan itu harus mengeluarkan uang yang banyak ya, atau biaya yang banyak, terutama jika produknya itu di dalam life cycle produk itu masih tahap pengenalan. Nah, makanya walaupun dia sudah tahap maturity atau kedewasaan juga, perusahaan itu selalu melakukan promosi. Walaupun produknya itu sudah ada. Kenapa? Agar tetap konsumen mengingat. Nah, ini berhubungan dengan promosi, salah satunya berhubungan dengan brand awareness atau kesadaran merek yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, inilah contoh-contoh dari promosi melalui media periklanan. Ada melalui surat kabar, ada majalah, radio, televisi, internet, ada melalui iklan luar yang dilakukan di ruangan atau di transportasi. Jika kita melakukan transportasi kan sering kita lihat promosi kan banyak jenisnya ya, bisa menggunakan brosur atau kemudian pamflet, kemudian dan sebagainya. Nah, ada periklanan khusus juga. Nah, kalau promosi digital, terutama yang di era sekarang ini, bisa menggunakan media sosial, misalnya menggunakan Facebook, ada Facebook AdSense prabayar. Jadi kita kalau mau melakukan iklan itu bisa melalui Facebook AdSense yang kita sesuaikan targetnya berapa orang, berapa hari. Itu audiensnya akan kelihatan di mana daerahnya. Dan Ibu pernah coba yang di Facebook AdSense itu sekitar 7 hari itu bayar 300.000 dan dapat orangnya itu sekitar 10.000 sampai 20.000 yang lihat promosi kita. Nah, kemudian ada juga melalui Instagram, Paid. Nah, bisa juga dari Google, bisa My Business, melalui Kaskus, blog atau website market, kemudian place marketing, bisa melalui YouTube. Nah, misalnya kan punya iklan nih, tiba-tiba nonton di YouTube ada iklan yang muncul. Nah, ini karena YouTube itu sekarang merupakan media promosi digital. Kemudian bisa dari WhatsApp juga. Apakah kita buat melalui grup, kita chatting, atau kita private message dan sebagainya. Nah, promosi ini yang dilakukan di si perusahaan bisa meliputi dia menunjukkan nama perusahaannya apa, kemudian logo perusahaan itu. Jadi logo perusahaan ini penting ya di dalam sebuah produk atau jasa. Dengan logo itu adalah identity dari perusahaan kita. Kemudian ada teknik personal selling. Kemudian ada promosi penjual istimewa,
ada hubungan masyarakat, serta publisitas. Nah, di dalam promosi ada yang namanya bauran promosi atau promotion mix. Ini terdiri atas 4 komponen. Yang pertama, periklanan atau advertising, kemudian ada promosi penjualan atau sales promotion, kemudian ada hubungan masyarakat atau public relation, yang terakhir adalah penjualan perorangan atau personal selling. Nah, kalau promosi dengan iklan, nah itu biasanya kita lihat pemasangan billboard di jalan, di suatu tempat atau lokasi yang strategis nih, sering nih kita lihat nih di jalan-jalan, dipasang besar-besar iklannya, itu pebayar ya, kita berbayar itu di billboard di jalanan. Ini sudah biasa di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri pemasangan billboard ini nggak sembarangan. Kalau Indonesia kan buat spanduk juga ya silahkan suka-suka hati, itu nggak dosa ya. Kemudian promosi dengan iklan ini ada dengan brosur. Nah, brosur ini biasanya bisa ditempel atau disebarkan di setiap tempat, bisa di pusat belanjaan atau di beberapa tempat yang dianggap itu banyak orang atau strategis. Kemudian ada pemasangan spanduk atau umbul-umbul di jalan di tempat atau lokasi yang menurut perusahaan itu akan ramai dilihat orang. Kemudian ada pemasangan iklan. Iklan ini bisa melalui media cetak seperti koran, majalah, tabloid, buku, dan sebagainya. Kemudian ada pemasangan iklan melalui media elektronik seperti melalui televisi, radio, internet, film, atau lainnya. Nah, kalau bicara seperti pemasangan iklan melalui media elektronik di televisi, itu kita sering tuh lihat, tiba-tiba kita nonton sinetron, ada iklan yang lewat. Nah, itu si perusahaan melakukan promosinya melalui media elektronik dan dia membayar ke stasiun TV tersebut. Nah, kalau di radio juga melalui stasiun radio tersebut. Nah, kalau di internet juga seperti itu. Nah, kalau promosi penjualan atau sales promotion, ini alat promosi penjualan konsumen utama itu ada banyak ya. Bisa melalui sampel, artinya produk yang kita jual itu kita berikan kepada si konsumen. Kalau jasa juga bisa sampel. Misalnya ada free massage, jadi dikasih kalau udah oke, orang jadi pengen ke sana. Kemudian ada kupon, kemudian ada penawaran pengembalian dana tunai. Nah, ini biasanya dikasih jadi kita bayar nih, misalnya harga produk itu 50.000 dan kita dapat pengembalian 10.000. Jadi kalau misalnya kita udah bayar 50.000, dia akan kasih kita 10.000. Nah, itu namanya penawaran pengembalian dana tunai. Kemudian ada kemasan harga atau kesempatan pengurangan harga. Nah, biasanya ini disebut dengan diskon. Ya, diskonnya tergantung dari produk, ada yang diskon 70% kah, ada yang 50%, dah sesuai dengan strategi dari perusahaan. Kemudian ada premi atau hadiah. Kemudian ada program frekuensi, kemudian ada hadiah. Hadiah ini berupa kontes kah, undian, permainan, ada banyak ya yang ditawarkan si perusahaan. Kemudian ada penghargaan, ada percobaan gratis, ada garansi dan demonstrasi. Nah, ini bentuk-bentuk penjualan melalui promosi penjualan atau sales promotion. Bu, kalau misalnya buy one get one termasuk sales promotion nggak? Termasuk buy one get one. Terus apalagi kalau misalnya beli kendaraan dapat hadiah. Ini orang sering dapat hadiah nih, senang gitu. Jadi banyak sekali alat promosi yang digunakan oleh si perusahaan tergantung produk dan jasanya. Nah, kalau kerja public relation, biasanya di perusahaan itu dia punya PR. Nah, ada 5 kegiatan dari PR ini. Ya, semuanya adalah berguna untuk mendukung tujuan pemasaran. Jadi si PR ini dia memiliki hubungan dengan pers. Ya, gunanya untuk mendapatkan informasi yang dijadikan berita ke media yang menarik perhatian orang terhadap produk atau jasa ataupun organisasinya. Jadi biasanya nggak sembarangan nih kita memberikan informasi untuk produk tersebut. Jadi ada itu, makanya sering kita dengarkan ada jumpa pers. Jadi PR itu adalah representatif perusahaan untuk menjaga image perusahaan. Kemudian ada publikasi produk. Nah, ini melibatkan berbagai usaha untuk mempublikasikan produk tersebut. Misalnya PR-nya akan menghubungi orang-orang tertentu atau komunitas tertentu untuk mengenal produk atau jasa yang akan mereka lakukan. Nah, itu biasanya namanya publikasi produk. Nah, kemudian ada juga yang namanya komunikasi perusahaan. Ini biasanya baik internal maupun eksternal
untuk mengetahui organisasi tersebut. Kemudian ada yang gunanya PR itu memberi nasihat kepada manajemen mengenai apa sih sebenarnya pendapat publik terhadap perusahaan itu atau produk yang jasa yang ditawarkan, posisi dan citra perusahaan itu apa. Jadi guna PR ini sangat penting ya untuk menjaga image dari perusahaan. Mungkin ini saja yang bisa saya dapat sampaikan pada materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.